Pada suatu hari, ada sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kelompok. Sembari mengerjakan tugas kelompok tersebut, salah satu dari mereka memilih untuk beristirahat sejenak, atau bisa dikatakan mencari cemilan atau makanan yang bisa dimakan bersama. Sampai akhirnya suatu hal terjadi. Oh, lapar. Kau tak lapar, yo? Yo, makan apa kita bagus ini? Kita pesan online saja biar kita masih bisa kerja kelompok ini. Yo, cari makanan yang bisa dimakan sama-sama saja. Sabar ya, saya bantu carikan dulu makanan dekat-dekat sini. Oh, ini ada Mas Joko, ada martabak, ada sate dengan nasi padang. Tinggal pilih saja. Saya rasa sih mending Mas Joko nggak sih? Kan ada nasinya itu, pasti bikin kenyang. Tapi lama lagi tidak sih? Kan banyak menunya itu. Martabak saya kalau begitu, tinggal pilih saja menunya. Tapi lebih jauh nggak sih Nazril? Yo, lapar saya. Kalau jauh, naik angkot. Mau dimakan sama-sama ini, no. Bukan cuma kau, saya sendiri. Sabar ya. Ya udah satu saja, kita beli 20.000 saja. Boleh itu, boleh. Oh ya udah, sate saja saya, biar saya pesan saja sekarang. Boleh. Sebenarnya pemilihan sate di tempat tadi itu sudah betul atau enggak sih? Hah? Maksudmu sate? Sate Nazril, bukan sate. Karena seingatku itu bahasa bakunya itu sate. Sudah betul di mana Nazril itu tulisannya satai. Bukan sate, karena maksudnya sate itu kan sudah ada di warung-warung biasa tulisannya. Kalau di KBBI sih kata bakunya itu sih satai. Justru yang salah itu sate. Iya, di sini tuh pengertian sate itu kayak daging kecil-kecilan yang ditusuk-tusuk lalu dipanggang. Iya, seharusnya sudah betul karena acuannya kita itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus bagaimana? Bagaimana apanya? Bagaimana kalau misalnya kita ubah kata sate ini, kita kasih jadi bahasa bakunya, jadi sate begitu dan Iya tapi banyak juga dipakai di warung-warung biasa. Mungkin ada cara biar hilangkan penggunaan kata sate itu. Tapi bagaimana ya? Kalau untuk menghilangkan sih tidak mungkin kayaknya. Karena sate ini sudah menjadi kebiasaan di lingkungan sekitar kita. Mungkin lebih tepatnya kita meminimalisir saja penggunaan kata tidak baku. Kan kata tidak baku yang muncul itu karena kebiasaan kan. Coba bagaimana kalau kita ke depannya membiasakan diri kita pakai bahasa baku? Setuju sih. Makanya itu kita harus mulai dari diri kita sendiri sampai ke depannya nanti ada orang yang biasa ya. ya kayak terbiasa begitu dengan perkataan kita. Iya, kayaknya bagus sih kalau menurut saya. Bagus. Bisa jadi rumusan masalahnya kita di EYD. Sate bisa jadi rumusan masalah ya. Iya, cocok. Semuanya akhirnya kembali semangat untuk mengerjakan tugas kelompok mereka dan dibarengi dengan kemunculan sate yang mereka pesan. Satai! Nah teman-teman, dari percakapan sederhana tentang cara menulis sate dan satai, kita belajar bahwa bahasa bukan hanya soal kebiasaan, tapi juga soal kesadaran berbahasa. Banyak dari kita terbiasa menulis dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah. Padahal ejaan yang disempurnakan atau sekarang disebut puebi dibuat agar kita bisa berkomunikasi dengan jelas, seragam, dan benar. Nah, melalui dialog para teman saya tadi, teman kelompok saya, kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia terus berkembang dan kita sebagai mahasiswa harus beradaptasi, menyesuaikan tanpa kehilangan keaslian bahasa itu sendiri. Nah, karena menggunakan bahasa yang baik dan benar bukan berarti kita kaku dalam berbahasa, tapi menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap bahasa kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita harus biasakan diri menulis dan berbicara sesuai ejaan yang benar. Kalau misalnya formal, ya bukan karena dipaksa, tapi kita bangga berbahasa Indonesia.